Kaboom, gue Tara and welcome to Bus. So, kali ini gue lagi ada di tempat kenalan gue, namanya Mas Pradipta. Dia punya coffee house dan kreasi kopi yang luar biasa. Tempatnya homey, enak banget. Di mana sih? Nih, kita lagi ada di sini. Mika Coffee House. Jadi kita bakal sharing dan dengerin gimana sih perjalanannya mereka. Check it out. Nyaman banget. Jadi emang tempat ini tuh nggak kayak coffee shop biasa. Di sini nyaman kayak rumah, men. Enak banget. Jadi lu bisa ngerasain suasana sore, sunset. Gokil deh. Nah, kita bakal dengerin nih cerita-ceritanya nanti kalau Mas Pradita udah datang. Mana dia ya tapi nggak nongol-nongol. Coba kita lihat. Halo. Ini dia, halo Mas Bro. Sehat. Sehat. Lama nggak ketemu. Ini gimana nih? Ini gini nih. Ya wes ini wae. Siap. Piye. Boleh duduk, Mas? Yo, ora apa-apa. Mau berdiri ya nggak apa-apa. Prasmanan ya nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman, ini adalah Mas Dita. Jangan Dita. Oh, jangan Mas Dita. Dian aja. Oh, Mas Dian. Salah, Mas Dian. Terlalu kecewek-cewekan kalau pakai nama itu. Jadi Mas Dian ini ownernya dari Mika Coffee House ini. Tempat yang enak banget. Nah, gue tuh penasaran gimana sih semuanya ini bermula. Tapi sebelum sampai situ, kayaknya kita harus lebih kenal dulu nih sama Mas Dian. Iya, nggak enak banget ya. Iya. Nggak enak banget. Mas Gonten, gue kenalnya Mas Gonten soalnya. Gonteng pakai G. Gonteng. Tapi pakai K sih biasanya sih. Pakai Kayak gitu. K. Nah, Mas Gonteng, Oke. mungkin gue boleh tahu sedikit nih background dari lu sebelum ini semua ada. Sebelum ini semua ada ya? Iya. Oh, jauh banget ya? Iya dong. Kalau dari backgroundku pribadi, kalau backgroundku pribadi, pertama ya aku kenalin, namaku Dian, tapi biasa dipanggil Gonteng. Terus karena itu nama famous sih. Oke. Terus sebenarnya kalau aku pribadi itu lebih ke seni ya, untuk apa namanya, dunia aku itu dunia seni, termasuk fotografi, terus visual lah, art, visual, lukisan, sama desain grafis. Awalnya itu sebenarnya. Oke. Gitu. Larinya ke kayak gini semua ya. Oke. Apa ada background pendidikannya mungkin dari mana? Kalau pendidikan sih formal informal sih ya. Informal ya. Jadi Kan kalau orang seni ya maksudnya. kalau bicara pendidikan ya seni itu ya hidup ini seni gitu aja deh sebenarnya. Jadi universal kan namanya seni. Oke. Jadi aku dulu sempat kuliah juga di seni, tapi nggak usah aku sebutin, gitu kan. Jadi aku pernah kuliah di seni, terus aku nggak sampai selesai karena banyak proyek di luar. Biasalah orang seni kayak gitu. Biar pasti tahu lah kayak gitu. Iya benar. Gitu. Lebih menikmati kebebasan lah. Ya, betul banget. Berekspresi. Betul banget. Dan betul nyamannya. banget. Yuk, betul. Sebelum dari sini berarti kesibukannya di fotografi dan segala macam. Yap, benar banget. Di IO dan segala macam. Yap, kadang Memberanikan diri jadi pengusaha. apa ya? Apa tetap menjadi seniman? Kita bisa bilang pengusaha juga, seniman juga. Jadi kayak kalau aku pribadi tidak ada status dalam pekerjaan. Apa yang jadi kerjaan kita adalah ya pekerjaan kita. Mau di seni, mau kita di kopi, mau apapun, ketika kita all out di situ, ya itu kerjaan kita. Ya, kalau usaha kan wirausaha apa harus diusahain kan. Bener. Nah, kayak gitu aja sih sebenarnya. Maksimalkan lah gitu. Betul banget. Kalau sebelumnya mau tahu nih Mas Gonteng ini asalnya dari mana sih maksudnya? Asalnya aku dari Jogja sih, asli. Emang asli Jogja? Asli Jogja. Asli Jogja. Asli Jogja, hidup di Jogja, tinggal di Jogja, dan memutuskan untuk mengembangkan usaha di Jogja. Betul, karena Lewat aku nggak, passionnya. karena aku nggak boleh ngerantau sama ibuku. Oh gitu? Loh. Emang dilarang? Soalnya anak terakhir coy.
coy, biasa. Kalau berapa tradisi bersaudara Jogja- memang? Aku ada 3 sih. Jadi anak terakhir nggak boleh keluar. Ya, nasib. Cerita anak bungsu. Betul banget. Waduh, oke, jadi semuanya dirangkum dari keseniman, terus dari anak terakhir dan ingin mengembangkan Jogja. Betul banget. Oke. Betul banget. Terus kalau mau tahu nih Mas, idenya, menemukan sebuah ide Oke. dalam kategori Mas yang seorang seniman, itu gimana sih ngelihat ide? Ide soal apa ini dulu? Apa aja? Oke. Sebelum kita masuk ke bisnis ya, kita pengen lihat siap, gimana ya. seorang seniman itu memulai semuanya berdasarkan dari ide. Oke. Yang jelas itu kan semuanya butuh proses. Apapun itu. Di semua apapun bidang itu butuh proses dalam, terutama ide adalah hasil dari pendalaman sebenarnya. So kalau aku tuh berpikir bahwa ide itu nggak datang sendiri. Itu dia hasil dari sebuah pendalaman. Nah, pendalaman ini pasti kontekstual. Kontekstual soal apa? Nah, kita bicara soal seni pasti ada apa ya? Ada kekhususan. Kekhususan dalam ide itu harus ada. Nih, yang menonjol itu apa point of view dari ide itu? Contoh, ketika kita mau motret cewek, contoh nih kalau di fotografi tuh ya, nggak makan cewek. Demen nih Ya, gue. ya, siapa yang nggak demen, Iya, ya iya. kan? Kalau soal cewek, contoh kita mau motret dia, kita harus ngambil point of view dong dari cewek itu. Kita bicara soal beauty apa sih? Nah, ide itu kayak gitu tuh. Entah itu dari mata. Jadi kita harus membangun dalam pikiran kita mata yang indah sesuai konteks keindahannya kita, konteks keindahan subjektifnya kita seperti apa, gitu loh. Jadi nggak kita harus menemukan itu dulu, baru kita eksekusi tuh. Kita pikirin sebelum ide itu keluar. Ketika ide, oh ya cantiknya perempuan tuh ketika dia nangis loh, kita ada mikir kayak gitu kan. Iya, Nah, di situ kita harus bisa ngangkat nangis yang natural tuh gimana tuh, ya kan. Jadi benar-benar kita harus mendalami, harus memahami yang jelas, memahami dari apa ya, core dari konteks itu gitu loh, untuk mengangkat. Jadi subjektivitas kita, terus kita jadikan sebuah karya. Nah, disitulah kita baru persembahin ke orang. Ada mungkin orang yang, ya ini bener nih. Ada orang, enggak. Itu nanti sesuai kembali ketika seni itu sesuatu ide menjadi sebuah seni, karena hasil dari pendalaman itu, kita eksekusi jadi karya. Ketika orang lain ngelihat itu, enggak deh, ini enggak cantik. Ya ini cantik banget. Nah, itu udah kembali ke subjektivitas orang. Itu hak orang masing-masing. Jadi sebagai seniman, kita mau punya ide sebaik apapun, hasil dari pendalaman kita, ya itu udah hal yang terbaik dari kita. Tapi kalau untuk sama orang lain, kita nggak bisa paksain itu. Bagus. Ini menarik, makanya aku suka banget nih ngobrol hal yang kayak gini. Karena apa? Bisnis yang kita lihat, yang aku lihat dari Mas Gonteng adalah bisnis berbau dengan seni. Yup, Dimulai betul. dari seni, pengkonsepan yang luar biasa abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Yup, betul. Iya kan? Itu yang luar biasa. Itu yang Mas terapkan juga di Mika Coffee House ini ya? Ya, benar banget, benar banget. Oke, sebelum kita lanjut kemana-mana, kita bakal berpikir lagi lebih jauh. Mantep atau tidaknya potensi itu ya dari diri kita pribadi,